Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di episode pertama dari podcast Hijau Hitam, podcast HMI FHUII yang akan dipandu oleh saya sendiri, Muhammad Farel Nabawi, perwakilan dari unit Medcom Inpro. Panjang sekarang. Sudah bersama narasumber kita di sini, Ketua Umum HMI FHUII periode 2020-2021. Tapi baru dilantik 2021. Jadi tapi tetap dari 2021. Ya udah sama Imam Rama. Gimana, Mam? Yuk. Baik, Bung Farel. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Komi aman ya? Aman dan ya seperti begitulah. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Rama Kurniawan. Asal boleh. Oke. Asal saya dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya menjabat atau mendapat amanah begitu di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan Bung Farel ini salah satu ketua unit di unit yang ada di HMI FHUII, yaitu unit Medimpro, media informasi dan propaganda. Iya. Mungkin ini Mam, mau perkenalan sedikit terkait tujuan podcast ini ya. Tujuan podcast ini kan sebenarnya karena ini episode pertama, jadi kita mau ngenalin dulu itu. Launching. Ini apa? Iya, launching podcast episode pertama nih. Jadi tujuan daripada podcast ini selain daripada untuk memenuhi unsur propaganda itu di Medcom, itu juga sebagai wadah mungkin untuk para kader ataupun pendengar lainnya gitu. Karena kita sekarang kan sedang dihadapi pandemi ini, sehingga mereka tidak bisa banyak dari para kader kita itu tidak bisa bertatapan langsung dengan kita ya kan, berbicara atau berdiskusi. Mungkin salah satunya kan dengan adanya podcast ini mereka mempunyai mungkin gambaran lah terkait HMI FHUII gitu. Bagaimana perbincangan, karena perbincangan yang kita nanti hadirkan itu adalah perbincangan yang sehari-hari kita bincangkan, misalnya kalau lagi nongkrong gitu ya, lagi di komi gitu. Yang itu nggak didapatkan pada masa pandemi ini. Iya, karena jarak. Karena itu diharapkan para kader yang tidak bisa melihat langsung tuh bisa mendapat gambaran lah, oh kira-kira obrolan di komi ini seperti ini gitu, perbincangannya gitu. Di pandemi seperti ini kader pasti bisa dibilang wajah HMI itu kan bisa dilihat dari medsosnya gitu ya. Karena mereka yang tidak bisa bertatap muka langsung, sehingga mereka menilai HMI itu mungkin dari medsos untuk saat ini. Maka dari itu kita mesti memaksimalkan lah di medsos itu dengan konten-konten yang menarik, sehingga kader itu bisa tidak bosan lah. Gitu. Makanya dengan harapan ini juga hasil podcast ini juga bukan semata-mata dari Medcom, tapi berdasarkan saran-saran daripada unit lain maupun dari inti komi gitu. Dan juga dalam pembuatan podcast ini kita juga ibaratnya ya bekerja sama lah tiap unit dalam halnya misalnya menawarkan isu apa yang mesti dibahas gitu. Lebih seperti itulah. Oke Mam, sekarang kita masuk ke pembahasan daripada tema kepengurusan pada kali ini, yaitu aktualisasi Islam transformatif melalui gerakan intelektual kolektif, upaya menciptakan tatanan masyarakat madani. Iya, betul sekali. Itu yang menggagas itu dari Imam sendiri ya? Itu. Iya, awalnya waktu mau menentukan tema kepengurusan itu sebetulnya awal-awal tuh bingung juga saya kan. Makanya konsultasi lah, cerita-cerita sama imam-imam ketua umum yang terdahulu gitu, Imam Paik, Imam Erpan, dan juga ada demisioner ke Bang Naga gitu kan, Bang Kindi, bahkan ke
sekretaris umum juga, Bang Helmi sama Skumkinas begitu kan, karena ada di Jogja. Udah ujung-ujungnya lama tuh. Ujungnya tercipta tema pengurusan ini, aktualisasi Islam transformatif melalui gerakan intelektual kolektif, upaya menciptakan tatanan masyarakat madani. Panjang juga ya. Iya, jadi gini, itu kan ada input, proses sama output. Inputnya adalah Islam transformatif, yang dimana ini menjadi turunan dari tema cabang periode ini. Oke. Terus lagi intelektual kolektif itu prosesnya untuk mewujudkan input tadi. Ya. Outputnya adalah menciptakan tatanan masyarakat madani. Ya, yang digagas yang pernah terrealisasi zaman Rasulullah. Itu. Mungkin bisa cerita sedikit tuh terkait apa tuh? Oke. Tentang masyarakat madaninya itu, karena mungkin dari banyak orang atau pendengar ini belum agak asing lah dengan kata-kata masyarakat madani. Iya. Mungkin kalau masyarakat yang beradab itu orang ini, cuman madaninya itu. Nah. Iya, mungkin kita berangkat dari Islam transformatif dulu ya, Pak Kanit. Betul. Jadi Islam transformatif itu kita mengambil paradigma dari Muslim Abdurrahman. Dia yang menggagas teori ini sebetulnya, gagasan ini. Jadi Islam transformatif itu suatu tatanan masyarakat yang peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Oke. Jadi kenapa Muslim Abdurrahman menggagas Islam transformatif? Padahal sebetulnya Islam itu udah transformatif. Iya kan? Nggak perlu lagi dibilang Islam transformatif, Islam itu udah transformatif. Jadi gagasan dia itu di bukunya Islam transformatif Muslim Abdurrahman, dengan seiringnya perkembangan zaman nih, modernisasi, globalisasi, tetapi dua hal ini tidak mengimbangi perilaku sosial masyarakat, terutama kaum muslim, orang-orang beragama Islam gitu. Nah, seharusnya kan sebagai khalifah Allah yang ada di muka bumi begitu, dia harus ada tugas menjadi ada di situ hablum minallah hablum minan nas. Tetapi umat Islam sekarang itu lebih hablum minallah, tetapi melupakan hablum minan nas. Jadi pada kalau saya itu mengambil kesimpulan bahwa umat Islam itu saat ini lebih mengurusi masalah akidah, tetapi melupakan muamalah. Kenapa terjadi? Ya tengok aja prakteknya sama sekarang. Banyak umat-umat Islam, kaum orang Islam muslimin dan muslimat itu kurang peka terhadap permasalahan sosialnya. Banyak tetangganya yang miskin, kaum yang termarginalkan gitu. Tetapi dari lingkungan sekitar itu nggak peka atau bahkan nggak tahu nih permasalahan apa yang dihadapi oleh tetangganya misalkan, ataupun lingkungan sekitarnya. Banyak pembabatan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Nah itu, jadi peran umat muslim harapannya di situ lebih untuk menciptakan masyarakat yang egaliter, kesetaraan, keadilan gitu. Jadi itu Islam transformatif yang saya pahami dari dari Muslim Abdurrahman. Terus lagi intelektual kolektif ini ngambil paradigma dari Ferry Bourdieu. Tuh. Nah, kalau Ferry Bourdieu ini dia intelektual kolektif. Yang saya pahami adalah kenapa saya ngambil intelektual kolektif dari analisisku sendiri, melihat gerakan-gerakan mahasiswa sekarang ataupun intelektual sekarang yang katanya mahasiswa nih menjadi penyambung lidah masyarakat. Tetapi prakteknya di mana gitu kan. Itulah kenapa saya ngambil intelektual kolektif dari Ferry Bourdieu. Karena dia di situ pengen menyatukan gerakan-gerakan intelektual. Kan banyak tuh gerakan intelektual, ada yang punya spesifik
keahlian masing-masing. Iya. Tetapi dalam artian di sini di HMI FAWI itu di dimensi hukum. Karena kita mahasiswa hukum Iya. dan di hukum itu banyak mencakup dimensi, ada hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, hukum pidana, perdata, lingkungan dan lain-lain. Iya. Nah, dari situ pengen jadi dari dimensi-dimensi hukum ini sehingga nanti tercipta suatu gerakan intelektual dari mahasiswa hukum, terkhususnya itu kader-kader HMI FAWI. Nah, untuk apa? Untuk mengadvokasi, menganalisis, bahkan atau mengobservasi, terjun ke masyarakat langsung untuk menyikapi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Betul. Sehingga nanti peran intelektual itu terrealisasi ataupun terjun langsung ke masyarakat. Jadi peran mahasiswa itu dapat langsung bukan hanya di kelas, bukan hanya teori, tetapi langsung konseptornya jadi gitu. Karena memang itu semua tidak didapat sebenarnya di dalam kelas ya. Iya, jadi kan kalau di kelas kita cuma dapat teori begitu. iya. Tetapi untuk merealisasikan dari teori itu perlulah kenapa adanya himpunan mahasiswa. Nah Iya. itu jadi karena banyak tuh yang bilang Pak Ganet yang kita dapatkan di kelas di ruang kuliah itu cuma 20% yang kita dapat dari kuliah. Tetapi selebihnya itu kita lebih mengembangkan di luar. Dalam artian di sini dalam hal HMI sendiri begitu. Pertanyaannya mungkin bagaimana menciptakan suatu gerakan intelektual kolektif di tengah keadaan pandemi begini? Nah, mungkin itu juga Iya. perlu dibahas. Memang itu menjadi suatu permasalahan gitu kan. Iya, Setiap kita kumpul bahkan sama pengurus, bahkan juga sering diskusi sama kader, bahkan juga demisioner sering menanyakan bagaimana nih dengan kader yang banyak tetapi jarak jauh, terhalang oleh jarak, sehingga bagaimana mewujudkan intelektual kolektif itu. Iya. Ya, sebetulnya itu sering kali ditanyakan ke kami, tapi karena disikapi juga banyak tuh, karena salah satunya untuk mewujudkan intelektual kolektif, karena di HMI FAWI itu ada desa mitra yang ada di desa di dusun Duren Sawit, desa Banjaroyo yang ada di Kulon Progo, di situ. Nah, di situ letak nanti kita merealisasikan itu. Dalam artian kita di situ ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Setiap hari ada. Tetapi kami periode ini bakal menggagas bukan TPA lagi yang kita tawarkan kepada pengurus masjidnya, tetapi bimbel. Oke, lebih ke pendidikan. Iya, lebih ke pendidikan. Jadi urgensinya apa? Mungkin kan urgensinya ya pendidikan zaman sekarang. Anak-anak TPA kan, kawan-kawan TPA itu kebanyakan anak TK, anak SD. Rata-rata itu. Iya. Dan anak SMP itu jarang. Itulah nanti pengen kami gerakkan peran intelektual ke sana, kader-kader HMI ke situ. Nanti kita bikin, konsepnya sudah kami obrolkan kemarin sama kawan Padel dari unit DPM, sama juga sekretaris umum lain-lainnya. Bakal kita arahkan ke sana. Itu bentuknya. Mungkin nanti setelah Lebaran mungkin kita bakal merencanakan gebrakan-gebrakan baru mungkin, atau kita misalnya observasi di kawasan Kalicodi di Yogyakarta, atau terjun langsung ke daerah Kulon Progo, karena di Kulon Progo itu bakal dibangun suatu kawasan ekonomi lah. Nah, karena dari itu pasti banyak menciptakan sengketa tuh, menyingkirkan lagi masyarakat dan penduduk daerah situ. Jadi itu nanti mungkin insya Allah lah nanti kita rumuskan mungkin di sesudah Lebaran kita bersama-sama sama pengurus-pengurus kan. Sebenarnya menarik juga membahas terkait intelektual kolektif. Intelektual kolektif itu melalui kita bermitra di desa tersebut itu.
Untuk respon daripada desa tersebut sendiri itu bagaimana, Mam? Kan pastikan dari HMI sudah menawarkan konsep Iya, tersebut, dan selama bertahun-tahun kan konsep tersebut kan sudah berjalan, yaitu HMI itu kan ibaratnya tuh memberikan TPA lah di sana. TPA, Cuma kali pengajian. ini itu kan HMI di kepengurusan kali ini kan berbeda, yaitu menawarkannya lebih ke pendidikan. Iya, Disambutnya itu seperti apa, Mam? Iya, Dari mereka. pertama kemarin kita udah ke Desa Mitra di Duren Sawit. Ya bentuknya silaturahmi lah. Ya. Dan juga memperkenalkan kader-kader baru angkatan 2020 Ya. ke Desa Mitra. Ya. Jadi kita ketemu di situ sama Pak Marwanto, sama Mbah Kakung, Mbah Putri di situ yang akrab banget sama kita dan hubungannya ya sangat harmonis gitu. Sejak dari zamannya Imam Erpan, Skum Jagat, Imam Paik, Skum Gaga, Skum Kindi gitu. Akrab jadi. Nah, kebetulan kemarin saya juga jadi pengurus di dakwah pengabdian masyarakat gitu kan. Nah, kemarin kami waktu silaturahmi ke sana, kami hadirkan tuh Pak insya Allah intinya menyambung silaturahmi kembali. Nanti bakal kita adakan pengajian yang ada di masjid Al Khoir, Masjid Al Khoir yang ada di situ. Kalau untuk di Duren Sawit itu pengajian, bentuknya pengajian untuk masyarakat di situ, karena mayoritas petani begitu kan, dan juga pemahaman, mohon maaf ya, pemahaman tentang ilmu keagamaannya agak belum kayak masyarakat pada umumnya gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti kita bakal kemarin sudah sempat wawancara juga mungkin ke Pak Marwanto. Jadi permasalahannya karena banyak petani gitu, sehingga dalam melaksanakan sholat, Mas, jadi gimana nih kalau misalnya warga nih bertanya, Mas, gimana waktu sholat, terus kami ini masih di ladang posisinya, kalau untuk melaksanakan sholat katanya, tapi tangan kami ini kotor dari nyangkul dan segala macam. Nah, hal keluhan-keluhan seperti itu yang disampaikan oleh Pak Marwanto. Nah, itu mungkin nanti yang bakal ditemahkan atau dikonsepkan di pengajian kita. Selanjutnya itu TPA tadi yang kita ganti menjadi bimbel. Nah, konsep yang kita tawarkan kemarin juga kita ke desa gitu ya, hari Minggu kemarin hujan-hujanan sama kader-kader sama kawan-kawan pengurus lainnya. Ketemu sama Pak Hafiz yang menjadi pengurus lah di situ, founding father. Kalau sekarang jangan lagi founding people lah, nanti diprotes sama kaum feminis. Iya. Jadi Pak Hafiz tuh yang menjadi founding people-nya di situ. Dia berjuang dari awal sejak tahun 2000-an. Yang kita tawarkan konsepnya adalah TPA itu nanti kita bikin kita minta waktu luangnya mungkin atau satu hari itu kita minta, tetapi dari Pak Hafiznya kata dia, ya Mas, kami sangat senang gitu kata dia, karena dia pengen mengembalikan lagi peran masjid pada zaman Rasulullah gitu kan, bukan hanya tentang belajar tentang agama, bukan tentang ibadah saja, tetapi untuk lain-lain. Bahkan waktu zaman Nabi itu kan bentuk untuk berkumpul bahas siasat perang gitu kan. Nah, jadi nanti kita arahkan di konsep bimbel kita itu, kita konsepkan dari kader-kader ini ada yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS dan lain-lain. Nah, itu yang kami contohkan. Harapannya dari Pak Hafiz, saya sangat senang sekali Mas kata dia. Tapi masukan saya kata dia, harapan kami dari mata pelajaran itu semuanya kata dia kalau bisa. Insya Allah Pak, nanti kita. Oh, berarti dari ini seluruh mata pelajaran di SD berarti ya? IPS. Iya, betul. IPA begitu. Jadi sosiologi. Jadi pengen harapannya gitu kata Pak Hafiz. Ya, nanti kita pertimbangkan lagi begitu. Nah, itu jadi bentuk komunikasi dengan Desa Mitra sejauh ini. Oke. Oke, Mam. Berarti daripada
konsep yang ditawarkan itu salah satunya untuk mewujudkan yang jadi pembahasan di awal itu ya, hablum minannasnya ya. Iya, jadi supaya masyarakat di masjid tersebut dari itu, tema pengurusan itu terwujud semua input, proses sama output. okay. Nah, yang belum saya sampaikan mungkin upaya menciptakan masyarakat madani. Nah, sebelumnya saya izin minum dulu ya. Oke. Ya saya lihat dari tadi tuh kok masih penuh gitu. Punya saya aja udah mau habis nih. Ya. Upaya menciptakan masyarakat madani terdengarnya agak utopis begitu kan. Gak jauh. Sedangkan ini cuma periodisasi kepengurusan suatu organisasi gitu. Tapi itulah bentuk perjuangannya, karena di HMI kan terkenal dengan organisasi peradilan dan perjuangan. Nah, di situ mungkin salah satu letak perjuangannya. Jadi Islam transformatif, tatanan masyarakat madani itu mencontoh dari zamannya Nabi Muhammad gitu, dari proses hijrahnya dari Mekah ke Yasrib, Madinah sekarang ya dikenal gitu kan, dengan yang ujungnya dikenal dengan yang masyhur sekali ceritanya dengan Piagam Madinah. Jadi di Piagam Madinah tuh bentuk suatu kesepakatan atau kesepakatan antara kaum muhajirin sama kaum ansor, antara kaum pendatang dengan kaum penyambut begitu. Yang itu merupakan konstitusi pertama peradaban manusia. Itu zaman Nabi Muhammad yang dikenal dengan Piagam Madinah gitu kan. Nah, apa gunanya? Itu untuk mempersatukan, karena kan beda suku, beda kultur kan masyarakat Madinah dengan Mekah ini kan. Jadi dipersatukan tuh oleh Nabi Muhammad. Di dalamnya tuh ada 47 isi, 47 pasal dari Piagam Madinah itu. Nah, artinya di situ dia pengen mempersatukan kaum tadi, mempersatukan dua suku mungkin bahkan lebih, yang tujuannya untuk mempersatukan ya, sehingga nanti tidak ada pertengkaran lagi, yaitu nanti bentuknya nanti ya tujuannya adalah masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban, yang berkemajuan, masyarakat yang berkeadilan dan lain-lain gitu. Nah, di Indonesia itu ada juga bentuk piagam, yaitu Piagam Jakarta, yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang di dalamnya ada butir-butir sila Pancasila itu. Nah, ya sampai sekarang itu dikenal. Kan juga masih utopis juga tuh Pancasila kan. Ya ada yang banyak perdebatan itu falsafah negara, ada yang bilang itu gagal, nggak bisa disebut sebagai falsafah negara gitu kan. Betul. Ya kalau dibahas panjang lah nanti. Kalau udah ngebahas Pancasila ada yang kita ntar diklaim rasa paling Pancasila. Enggak, bukan kita anti Pancasila, enggak di situ. Bahkan ya kita pada sila pertama juga kita udah tercermin kok di situ. Sila kedua, sila ketiga begitu. Ya itu. Ya terbalik lagi kepada kita memahaminya secara kontekstual atau tekstual gitu ya. Ya di masyarakat madani itu. Dan juga mengutip juga dari tokoh cendekiawan dari HMI sendiri begitu kan. Kakanda atau bukan Lapran ya. Nurholis Majid. Ya. Jadi kata dia pengen ya itu dari hasilnya modernisasi sama globalisasi mencerminkan masyarakat yang bukan malah peradaban yang maju, bukan peradaban yang beradab, tetapi itu tidak diimbangi oleh peran masyarakat dari globalisasi dan modernisasi tadi. Sehingga peradaban umat Islam ataupun peradaban di Indonesia sekarang ya kacau balau. Bisa kita tengok kan gitu, di mana-mana ada ketimpangan, ada sengketa, ada perampasan tanah yang ya tujuannya memarginalkan masyarakat gitu kan. Itu kacau balau jadi kan. Jadi apa solusinya? Yaitu jadi dari keadaan Indonesia sekarang harapannya nanti tercermin paradigma
tentang ataupun perihal masyarakat madani yang diusung oleh Nabi Muhammad itu. Itu yang saya pahami mungkin dari Nurholis Majid. Nah, artinya gini, Bang Parel. Antara input, proses sama output, saya menempatkannya mikir-mikir juga kan. Kalau inputnya ini tentang sosial. Permasalahan sosial, sehingga dari permasalahan sosial nanti pasti ada bukan hanya humanisasi, tetapi ada propaganda di situ, kan gitu. Nah, itulah prosesnya, nanti ada gerakan intelektual kolektif. Upayanya adalah dari intelektual kolektif ini untuk mengadvokasi masyarakat, mungkin ya nanti insya Allah nanti kita realisasikan mungkin kalau ada waktu yang memungkinkan. Dan juga nanti harapannya tercipta suatu tatanan masyarakat yang berkemajuan, yang berkeadilan di situ, yang beradab. Ya seperti itu. Mungkin nanti bentuk pengejawantahannya di desa mitra gitu. Karena banyak juga tuh konflik di desa Duren Sawit. Pengabdian kita di desa mitra tujuannya membentuk suatu toleransi. Jadi kita menumbuhkan atau menimbulkan sifat nilai-nilai Islam, toleransi, nilai dan yang lain-lain. Ya contohnya mungkin agenda tahunan ya, mungkin tahun kemarin, periode kemarin yang tidak ada PHBI. Jadi bentuk PHBI kan kita adakan kegiatan di situ, sembelih kambing yang dari hasil kepanitiaan ya gitu. Jadi yang dirasakan dari PHBI, dari Idul Adha itu bukan hanya umat Islam yang merasakannya, tetapi daging kurban itu juga dibagikan juga ke kaum ke umat selain Islam gitu. Itu. Ya untuk outputnya balik lagi kepada masyarakat madani itu sendiri ya. Iya, betul. Berarti bisa dibilang itu peradaban pada kita pada saat ini mungkin jauh dari kata jauh masyarakat madani ya. Iya. Jadi kan itu tadi yang dibilang Nurholis Majid, kacau balau tadi. Iya. Jadi peradaban yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad itu enggak diteruskan sampai zaman sekarang. Jadi itu kan Nabi Muhammad udah mencontohkan tuh. Masa kita nggak bisa mencontoh itu kan gitu. Setidaknya walaupun tidak terrealisasi tapi upaya itu udah ada. Ya kan di HMI juga dikenal dengan kita tidak mengenal proses, kita tidak mengenal hasil tetapi prosesnya itu. Iya. Yakuza gitu kan. Yakin bisa sampai. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya gitu-gitulah. Gitulah. Dengan tadi penjabaran daripada tema kepengurusan kali ini, aku mau nanya gimana mungkin proses daripada HMI di periode ini untuk menjawantahkan atau mengaplikasikan daripada tema tersebut melalui tiap-tiap unitnya. Mungkin kalau dari DPM kan sebagaimana yang udah disampaikan Imam tadi ya, melalui desa mitra tersebut dan lain-lain. Nah, mungkin di sini kan kita terbagi dari 6 unit gitu. Dari 6 unit ini untuk menjawantahkan atau merealisasikan dari tema tersebut itu tuh gimana, Bang? Iya, menarik ya begitu. Panjang ini. Ya, jadi untuk mengejawantahkannya itu kita masih memakai konsep kepengurusan dari tahun kemarin gitu kan. Itu ada unit PSDK, pengembangan sumber daya kader, ada unit PUDMI, Putri HMI, ada unit PIK, pengembangan intelektual kader, ada unit Medkominpro, media informasi komunikasi dan propaganda, ada unit PTJ, unit perguruan tinggi dan jaringan, dan unit DPM, dakwah dan pengabdian masyarakat. Jadi harapannya setiap 6 unit ini bergerak dalam bentuk kolektif. Misalnya unit PIK dia ada melaksanakan suatu agenda ataupun program kerja. Jadi bukan hanya unit PIK tuh yang melaksanakan, dia yang mendampingi kader dalam kajian. Tetapi ada juga unit-unit lain, unit DPM ada, unit Medkominpro ada yang meliput gitu kan. Unit PSDK apalagi gitu. Jadi dari permasalahan-permasalahan tahun pendampingan bentuk perkaderan dari pengurusnya itu terlihat. Jadi itu tadi dalam bentuk
dalam bentuk kolektif gerakan per unit itu, tiap unit itu. Nah, kita balik ke unit satu-satu ya, unit PSDK. Jadi unit PSDK itu perannya kalau dikenal istilah yang ada di HMI FWI begitu, dia menjadi orang tua atau ayah dari kader-kader karena dia yang hubungannya dekat dengan kader. Mungkin kalau di sekolah tuh bimbingan konseling lah. Ya begitu. Jadi fungsi di PSDK itu hubungannya dekat sama kader. Jadi sehingga kader-kader itu nggak canggung dengan pengurus ataupun bahkan ada permasalahan pribadi pun bisa diceritakan ke PSDK. Tetapi bukan hanya di PSDK, di unit-unit lain yang mereka kader-kader merasa dekat gitu, bisa juga cerita permasalahan itu. Sehingga ada juga kalau bisa nanti pengurus kepengurusan HMI sendiri punya peran juga di situ. Jadi kan organisasi ini bukan hanya organisasi program kerja, tapi kan itu. Jadi kita pengennya ada hubungan kekeluargaan di situ. Jadi mungkin kalau ada permasalahan apa-apa kita bisa tahu, kita bisa bantu menyelesaikan mungkin gitu kan. Ya banyaklah cerita-cerita kader yang begitu, dari urusan negara mungkin dia curhat begitu, ngajak juga sharing sampai urusan rumah tangganya, bahkan hubungan percintaan. Ya salahkan anak muda kan gitu. Berarti ini ya, segala tak terlepas cuma dari permasalahan kuliah, berarti apapun lah ya. Apapun yang ini ceritakan ya. Iya. Oke. Ya. Kalau ngobrol masalah perkuliahan ya setiap hari ya. Karena kalau misalnya kita ketemu sama kawan-kawan kader gitu kan, apalagi kawan-kawan yang di atas gitu, biasanya ada tuh basa-basi yang ini yang biasa terucap. Kelas apa? Kelas apa tadi? Kuliah nggak? Besok kuliah nggak? Gitu kan. Itu ibaratnya basa-basi yang paling ini lah ya. Ya itu kayaknya wajib lah. Iya wajib lah itu. Udah kayak mungkin gantinya salam lah. Salam dulu baru itu. Iya. Kelas apa tadi? Jadi itu PSDK. Kemudian unit PIK. Jadi unit PIK nih yang mengemban amanah di masalah pengembangan intelektual kader. Nah, PIK ini jadi gerbang keintelektualan kader. Jadi kalau kader misalnya pengen nanya-nanya permasalahan kuliah, itu bisa ke kawan-kawan unit PIK. Itu ada Pak Kanit Aan. Ya, asalkan tenan. ada Alup begitu kan. Dan dan yang lain-lain. Ya, lain-lain. Nah, jadi unit PIK di periode ini memfokuskan kajiannya ke masalah HAM, hak asasi manusia. Nah, zamannya periode kemarin itu Bang Rapika itu lebih ke HTN ya, terlihat di situ. Kalau ke Bang Kindi itu kajian khususnya adalah filsafat. Jadi menarik gitu. Nah, di kajian HAM ini itu kan juga kompleks tuh permasalahannya, dari permasalahan hak sipil politik, permasalahan hak-hak lingkungan, hak-hak perempuan. Jadi cangkupannya banyak. Dan aku kemarin juga berpesan jangan hanya mengkaji permasalahan-permasalahan yang sama di dalam kelas, tetapi bentuk tuh undang pemateri yang dari Walhi, mungkin yang dari Komnas HAM gitu-gitu kan. Jadi paradigma berpikirnya kader itu luas, gitu. Jadi paradigma jangan mentang-mentang kita anak hukum, yang kita tahu, yang kita paham juga hukum aja. Tetapi kita perlu juga tahu ekonomi, tahu filsafat gitu, agama ya pasti kan, HMI, Islam. Nah jadi itu, jadi paradigmanya nanti diluaskan. Kemudian unit Putri HMI. Jadi kalau PSDK tadi dikenal atau bapaknya gitu kan, bapaknya kader. Kalau Putmi ini ibunya kader. Nah, tetapi dia lebih spesifik ke kader-kader Ahwad. Gitu. Jadi permasalahan
bisa juga sharing ke masalah Ahwat. Jadi bentuk kajiannya itu kalau jadi aku pengennya kemarin udah ngomong sama Unit Putmi dalam raker. Jadi kajian Unit Putmi itu jangan jangan bias gender gitu. Jadi yang praktek yang terjadi periode-periode yang sudah begitu kan, Unit Putmi itu agak eksklusif gitu. Terbatas di pembahasan seputar. Iya, jadi kajian-kajiannya masalah mohon maaf menstruasi sehingga agak itu kan bias gender gitu, agak sensitif gitu. Bias gender yang mendengar gitu. Nah, makanya aku pengen kemarin kajian Unit Putmi itu yang menggugah. Kajian-kajian permasalahan feminis sekarang menjadi obrolan universal gitu. Iya, jadi itu tadi kesetaraan gender dan segala macam yang cari aktivis perempuan yang menginspirasi bisa banyak kan di Indonesia ada Kartini, bahkan di NTT itu ada Mama Aleta Baun yang menjadi ketika di NTT itu yang menjadi pelopor yang yang anti dengan pertambangan tambang. Iya. Marmer kalau nggak salah. Itu panjang itu perjuangannya Mama Aleta Baun. Misalnya juga kalau mau jauh bahas tentang gerakan feminis juga yang ada di India tuh, bahkan ada Chipko Movement di India tahun 1973 kalau nggak salah. Jadi gitu harapannya unit-unit gerakan Unit Putmi ataupun kajian-kajian Unit Putmi itu nggak bias gender. Ya, betul. Dan bisa menggugah paradigma pikir ataupun menambah gagasan-gagasan yang ada di kader-kader perempuan. Oke. Itu dan lagi juga unit apa lagi, Bung? Unit PTJ. Unit PTJ. Jadi kan di HMI juga ada unit internal sama eksternal. Ya. Nah, yang eksternal salah satunya juga ada unit PTJ, Perguruan Tinggi dan Jaringan. Perguruan Tinggi dan Jaringan ini mengurusi masalah jaringan ke perguruan tinggi. Di di WI, di kampus kita kan, di Fakultas Hukum. Membangun jaringannya bukan hanya mengurusi masalah DPM-nya ya, bahkan lembaganya juga, tapi membangun komunikasi dengan birokrat kampus. Bahkan juga nanti membangun komunikasi ke rektor kan gitu. Jangan sampai hubungan itu lepas, bukan artian kita bukan maksud apa-apa, tetapi kan supaya kita juga bisa mengkawal kebijakan kampus. Semisalnya banyak tuh kan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa. Kader HMI ya, kader HMI ya khususnya. Kemarin soalnya waktu pembayaran SPP misalnya banyak kader-kader kita bahkan yang enggak mohon maaf ya enggak mampu membayar SPP karena pandemi kan banyak orang tua yang dirumahkan juga. Iya, dirumahkan sehingga kan berefek kepada perekonomian. Jadi bisa mengaudiensi nanti kebijakan-kebijakan kampus, bahkan kebijakan lebih bergerak keluar sih kalau PTJ itu membangun jaringan dengan komisariat lain, bahkan ke organisasi-organisasi yang ada di Yogyakarta, bahkan yang terkhusus dengan organisasi yang ada di lingkup UI sendiri. Ada kawan-kawan Komaka, ada kawan-kawan GMNI gitu kan, ada kawan-kawan Komaka dan lain-lain, PMI. Jadi hubungannya ke sana. Jadi hubungan itu bukan kita memperdebatkan atau bahkan saling menyinggung antar organisasi kan enggak. Ya bukan lagi di sana lah ranahnya. Nah, itu mungkin ada pengawalan dengan DPM, orang-orang lembaga gitu kan. Gitu-gitu. Jadi itu PTJ. Ya, dan dia juga ini ya terlibat dalam pengawalan isu dan juga aksi. Terima kasih diingatkan juga. PTJ ini juga mengawal isu-isu strategis. Kalau periode sekarang itu isu-isu strategis masalah pendidikan. Betul. Sebetulnya
tentang pendidikan dari zamannya Sukum Kinas kemarin waktu menjabat menjadi ketua unit di PTJ, pengawalan tentang isu pendidikan. Nah, itu jadi dan masih relevan lah untuk diangkat itu ya. iya pendidikan kan, itu iya ya. iya betul. Nah, berarti dari PTJ itu sekarang berangkat ke unit apa lagi ya? Tadi kan dah Medkominpro. Medkominpro. Ya, unit Medkominpro yang ya ini salah satu gebrakan barunya begitu ya, adanya podcast. Karena kenapa urgensinya kita adanya podcast? Kenapa ditambahi ada penambahan propaganda di akhir? Ya. Karena kita berkaca tuh. Jadi dulu Pak Ganit, Nurholis Majid itu dia kan pernah juga jadi ketua umum HMI kan. Ada 99 apa namanya ya, kurang relevan lah ibaratkan gitu. 99 kejanggalan mungkin mungkin bahasanya gitu. 99 yang ada kejanggalan atau kemunduran HMI. Salah satunya di situ, sehingga dibikinkan buku oleh, aduh saya lupa namanya, tapi salah satunya itu adalah manajemen organisasi yang kolot gitu kan. Jadi harapannya ke depan organisasi ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman sekarang media informasi yang menjadi garda terdepan, itu makanya kenapa organisasi-organisasi yang lain, karena HMI kan organisasi yang tua gitu kan, salah satu organisasi mahasiswa tertua dan terbesar juga di Indonesia. Tetapi gebrakan-gebrakannya dalam gerak-gerakannya nggak terjun begitu kan ke masyarakat. Mungkin bisa terbilang ya kolot itu ya. Nah itu jadi harapannya gerakan organisasi HMI bisa menyesuaikan dengan zaman, adanya podcast sekarang kan. Mungkin kalau dulu itu kan dalam menyampaikan isu-isu terkini atau propaganda itu kan lewat buletin dulu ya. Iya. Kalau bisa lihat sekarang tuh buletin udah nggak terlalu lagi, bahkan terlalu laku. Iya. Jadi kan sekarang anak yang dibilang tadi istilah zaman sekarang itu kan milenial. Kalau milenial kan lebih nonton podcast, nonton YouTube. Beda sama kolonial ya. Iya. Ya itu makanya ada di ada gebrakan bikin podcast, mengaktifkan media massa. Media massa, ya betul. Media informasi. Tambah pandemi seperti ini kan. Salah satu akses cuma ibaratnya dari internet lah. Ya. Kader-kader yang tidak berada di Jogja itu. Gitu. Nah jadi unit Medkominpro ini dia meliput semua semua kegiatan yang ada di HMI, bahkan itu kenapa ada propaganda, harapannya bisa menyikapi semua isu yang ada di tanah air Ibu Pertiwi ini. Iya. Gitu kan? Bisa jadi ibaratnya pemantik juga ya, propaganda. Tapi bukan hanya menampilkan gambar, menyampaikan prolognya, ada banjir, ada teroris. Iya. Tapi ada data analisisnya di situ. Jadi bukan sekedar bentuk propaganda aja, tetapi ada datanya juga. Gitu-gitu. Betul. Itu mungkin unit PT Medkominpro. Untuk terakhir unit DPM. Sebagaimana yang udah dijelaskan tadi ya, banyak udah dijelaskan juga. Unit DPM itu unit dakwah dan pengabdian masyarakat dapat 2 fungsi di situ. Ada fungsi internal dan eksternal. Jadi dia yang menjadi garda terdepan dalam hal-hal keislaman, kultur keislaman yang ada di HMI, menghidupkan itu garda terdepan. Dan juga ada eksternal. Makanya ada salah satu ejawantahnya ada desa mitra, yaitu bentuk perjuangannya. Kalau pengkaderannya menemani kawan-kawan kader dalam permasalahan keislaman. Dan juga mungkin dia garda terdepan untuk mewujudkan Islam transformatif itu juga ya, mungkin bisa dibilang melalui lebih spesifik ke situ. Tapi bukan artian unit lain nggak ada fungsi di situ. Dalam urusan berdakwah kan itu. Jadi karena beda juga
kalau kita ingin mempersamakan definisi dakwahnya kita dengan dakwahnya Nabi kan ya bukan di situ. Itulah kenapa di unit DPM itu kajian-kajiannya lebih spesifik keislaman. Tetapi aku pengennya juga di kebijakan dasarnya itu kajian-kajian yang ditawarkan di program kerja unit DPM bukan hanya membahas Islam yang kultur tetapi harus ada menyikapi Islam yang rasional ya. Jadi kan kalau di agama apa bedanya agama sama filsafat gitu ya? Betul. Nah, kalau filsafat pada awalnya gonjang-ganjing memikirkan ini memperdebatkan, pada ujungnya pada pertengahan itu udah dapat tuh kesimpulan karena memikir semua. Tapi kalau di agama itu awalnya tenang, di akhir baru gonjang-ganjing banyak perdebatan. Perdebatan. Nah, itu lebih mengarahkan unit DPM ini lebih ke Islam rasional ya dalam kajian-kajiannya itu. Mungkin itu. Islam sekarang tuh Islam moderat kan. Iya, bisa juga. Ya kan. Sama sebetulnya. Berarti ibaratnya dari semua unit itu diharapnya itu bisa menumbuhkan ya intelektual kolektif itu. Betul. Ya dengan bekerja sama tiap-tiap unit menyukseskan masing-masing prokernya gitu kan. Jadi semua unit ada fungsinya untuk mengejawantakan Islam transformatif, intelektual kolektif, pada akhirnya tercipta suatu tatanan masyarakat. Ya setidak-tidaknya menambah paradigma kader-kader begitu. Jadi HMI jangan dianggap sekedar organisasi program kerja aja. Betul. Kata Jenderal Sudirman kalau nggak salah, HMI itu bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tetapi harapan masyarakat. Itu yang dipengenkan. Ya itu kan bentuk semangat juga. Ya kan? Betul. Berarti karena kita udah terlalu ini ya mungkin ya waktunya udah molor juga nih. Karena asiknya ngobrol ya kan, takutnya nanti pendengar agak bosan ya kan, mungkin bosan lihat muka kita atau gimana kan. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Sebelum dicukupkan nih mungkin selaku ketua umum di periode sekarang nih, harapannya untuk kepengurusan di periode yang bisa dibilang singkat inilah, itu apa aja, Mam? Ya, harapannya di periode kepengurusan ini di kondisi pandemi begini, bentuk kekeluargaan yang ada di HMI FOI itu masih terjalin walaupun kendalanya ya jarak gitu kan, tetapi kita masih mengikhtiarkan itu semua. Jangan sampai juga kultur yang bagus yang ada di HMI itu masih tetap terlaksana. Jangan dihilangkan. Misalnya dulu ada kultur yang bagus itu, misalnya di komisariat itu ada sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah ada kultum yang dari kader begitu. Dan juga kan HMI dikenal dengan wawasan intelektualnya yang luas, sehingga jadi pembahasan obrolan di tongkrongan mungkin kader kawan-kawan HMI itu bukan hanya di kajian aja, tetapi lebih ke non struktural begitu. Non formal. Jadi di warung-warung kopi itu kawan-kawan kader-kader HMI harapannya itu mendiskusikan atau mengobrolkan permasalahan yang lebih aktual, permasalahan hukum, ekonomi, filsafat dan segala macam. Jadi budaya keintelektualan itu nggak hilang. Betul. Itu sih mungkin harapannya. Jadi nanti ada perkembangannya. Jadi mungkin nanti di di bulan April ini kita memfokuskan apa? Mei itu memfokuskan apa? Kalau bulan April nih kita lebih mendekatkan dengan kader-kader, karena dengan jarak itu. Oke, berarti itulah ibaratnya harapan untuk kepengurusan di periode inilah. Semoga bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Imam dan kita semua lah untuk menyesuaikan periode ini. Oke, untuk terima kasih pada Imam Rama atas
waktunya di tengah kesibukannya beliau ini ya. Ibaratnya udah di semester akhir lah ini ya. Ya kalau ngomongin masalah semester, masalah kuliah. Semester tua juga. Aku ngerasa tua dia. Aduh, cuman Tapi ya muka masih baby face ya. masih lah. Nanti bisa diedit sedikit itu. Kalau nggak diedit kayaknya kurang kelihatan baby face. Ya kita dan juga ini Pak Kanit. Jadi harapannya juga di kepengurusan ini di HMI itu baby face tidak bukan kirain. tidak menonjolkan sikap-sikap egaliter. Betul. Jadi kita harus egaliter semuanya antara iya. kader, pengurus, hubungannya baik. Jangan Iya, ada betul. sikap segan. Iya. Gua abang-abang ini misalnya kan abang-abang ini jangan agak iya. segan gitu. Ya enggak. Jadi biar hubungannya harmonis gitu, Iya. interaktif. Ya, ibaratnya antara kader akhwat sama kader perempuan hubungannya baik. Iya. Antara pengurus dan kader, antara kader dan kader, pengurus dan pengurus itu harmonis semua. Betul, Jadi betul. begitu. Ya mungkin dari kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, dari ibaratnya saya ini kan juniornya beliau lah. Gitu. Walaupun beda setahun aja ya kan. Enggak, kita enggak pakai sistem feodal lagi. Jadi Iya, Asa. udah bisa lihat sendiri dari cara ngomong kita. Ibaratnya kalau di luar obrolan ini wah lebih santai lagi. Cuman karena ini akan dipublikasikan, nah jadinya mungkin agak-agak terbatas sedikit lah, ya kan. Cuman ya kurang lebih seperti inilah gitu. iya. Kalau mau- yang kenal ya, kalau kawan-kawan yang kenal saya ya pasti paham saya pasti gimana. paham lah, iya. Selengean juga saya di luar. Mungkin nanti kita bisa lihat kan di komen-komennya ini kan ada yang bilang, "Wih, udah jadi imam nih ya kan." Nggak nyangka. Iya, banyak ya. juga yang kaget. Saya pun kaget juga ya. Iya. Cuman ya itu amanah ya Mam, dan harus ibaratnya Ya, gitulah. mandat ya kan. Tapi aku penasaran waktu awal-awal ini kan dari hasil RAK kan, pemilihan ketua umum, dan muncullah nama Rama Kurniawan ini. Itu rasanya itu gimana? Mam? Aku tuh penasaran aja gitu. Ya awalnya oke lah saya mundur ke belakang gitu kan. Iya. Sejak saya Ya ngikuti mundur ke belakang dong. di belakang kan. Kalau ke depan maju, Iya. samping geser, mundur ke belakang. 2017 itu kan saya mahasiswa baru. Udah. Awal-awalnya nggak mana tahu saya Iya. HMI kan. Udah dulu pengen dulu berorganisasi gitu kan. Karena background anak bukan anak SMA gitu kan. Jadi di asrama juga dulu. Oke. Jadi sering hidup berorganisasi, sama orang ramai begitu kan. Jadi kaget waktu perkuliahan. Ngekos dulu kan asrama kan rame. Ngekos nggak ada kegiatan, kuliah pulang malam ngopi asam lambung. Jadi udah jadi masuklah, pengen tuh berorganisasi. Jadi kawan-kawan tuh juga dulu banyak yang ikut organisasi kan, ada yang PMI, ada yang ini, ada yang HMI. Dah searching ternyata bagus juga nih organisasi ini, bisa juga aku tambah paradigma kan gitu. Iya, karena background abang sendiri kan juga dari pesantren ya, asrama ya. Jadi ibaratnya untuk penyesuaiannya nggak terlalu inilah. Iya, dulu sempat ikut di lembaga gitu kan, untuk mengisi waktu. Sama-sama juga cari paradigma juga, cari kawan-kawan. Cari kawan masuk HMI. Dulu awal-awal masuk HMI nggak aktif saya. Pernah udah LK terus nggak pernah teruskan ikut kajian, nggak pernah. Jadi ada satu kajian yang pengen aku ikuti dulu. Kajiannya kalau aku ingat itu tentang Soekarno yang bahas. Itu Bang Aldi Setiawan yang sekarang di Bali. Nah di situ saya langsung ditunjuk, nggak pernah datang, nggak pernah tetap muka, nggak tahu kulturnya HMI gimana. Jadi moderator. Langsung disuruh jadi moderator. Janganlah bang. Udah, saya dimasukkan ke kamar, disuruh diajari jadi moderator. Udah, itu nggak pernah lagi. Terus ujung-ujungnya semester 3 tuh baru aktif lagi. Jadi kader, udah aktif. Semester 3 tuh udah masuk ke masa kepanitiaan belum tuh? Iya, jadi kepanitiaan. Terus gitu-gitu. Ujub jadi pengurus, terus lagi Kanit DPM. ya. Udah karena kan itu kan ya nggak tahu apa alasan kawan-kawan milih saya gitu kan.
Tetapi dulu jadi kan nggak langsung diputuskan tuh. Ada 6 midformatur, ada saya, ada Skum Ginas, Skum Helmi, Skum Rapika, Kanda Cicut, ada Kanda Kamrat Sultan. Oke. Dah musyawarah pertimbangan ini. Ujungnya saya. Oke. Ya udah, karena saya kuliah masih lama gitu. Mengisi kekosongan lagi juga dia. Enggak, jadi enggak di situ. Jadi alasan yang paling sebetulnya aku dulu nggak mau lagi neruskan ke HMI kepengurusan di HMI, cuma balik lagi tengok ke HMI, kalau orang-orang ini nggak mau, siapa lagi? Betul. Bukan siapa lagi sih, bukan. Tapi kami ada bangun komunikasi lanjutan, orang-orang tuh menemani saya juga di pengurusan ini, sehingga jadi bentuknya kolektif juga. Iya. Kan soalnya banyak orang tuh mindset tuh kalau mereka bisa kenapa harus kita gitu. Nah, itu dihilangkan. Nah, ingat juga dulu di HMI itu kemarin ya sempat redup lah kan. Iya. Aku pandemi lah ya. Awal pandemi itu. Ya banyak terima kasih dengan HMI. Aku nganggap HMI kemarin ya ini ya mungkin agak lebay kawan-kawan nganggapnya ya. Dulu nganggapnya HMI ibuku. Ibuku itu HMI itu ibuku yang di Jogja gitu. Iya, karena betul. banyak mengenalkan aku dengan hukum, aku ngerti, filsafat tahu, karena kan yang kawan abang-abang yang lain, kawan-kawan. Iya. Jadi akrab gitu kan. Di sisi lain memperkenalkan kuliner-kuliner di Jogja juga. Enggak. Jadi ibu dalam bentuk pola pikir. Iya, untuk pola pikir. Dulu nggak baca buku, di HMI baca buku. Iya. Gitu. Tapi itu kan termasuk juga. Iya, gitu. aku nggak dulu. Bukan terbatas di pemikiran aja. Aku cuma bentuk kepedulian gitu kan. Kepedulian di HMI juga. Nggak tahu tuh, datang aja bentuk semangat gitu. Ya udah, yang penting aku ada kawan di sini sehingga mampu menerima amanah ini. Dan mungkin Pak Ganit ingat tuh dulu waktu saya sambutan pertama di RAK. Waktu sambutan pertama tuh kan saya diam. Saya diam. Ya kawan-kawan yang mengucapkan selamat apa yang diselamatkan gitu. Jadi masih kaget lah itu, kagok. Mau beli nang air mata, jangan segitu juga gitu kan. Iya. Jadi ya gitulah ceritanya. Dan ibaratnya manis. Ya ibaratnya nggak mungkin lah dari awal tuh. Ini nangis sih. Enggak. Kirain terbawa suasana kan. Sebenarnya nggak apa-apa biar ratingnya naik juga ya. Walaupun baru launching ya. Baru launching rating langsung naik gitu. Jadi kurang lebih ya itulah kita tadi juga ngebahas dari pengalaman lah tadi bisa dibilang ya. Hebatnya tuh sepak terjang daripada Imam Rama selama berpengurus di Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin ya tadi sebenarnya saya udah penutupan tadi kan, cuman karena ngalor ngidul lagi ya itulah, karena emang orang-orang HM ini enak untuk diajak ngobrol gitu. Kita nongkrong tuh dari jam 3 bisa nyampe jam 3 pagi lagi gitu. Cuman ya kalau azan berhenti sholat dulu. Dengarkan dulu baru sholat. Apa dengarkan aja? Dijawab dulu ya. Dengarkan, jawantahkan. Siap. Oke lah, mungkin sampai di situ dulu. Moganya di podcast episode pertama ini bisa menjadi bisa menjadi gerbang lah untuk podcast berikutnya. Dan jangan lupa saksikan terus karena masih banyak narasumber lainnya yang menarik juga pembahasannya gitu. Jadi nanti ini Pak Kanit dan pemberitahuan juga nih ke kawan-kawan semua Kanda Yunda, Bung dan segala macam. Nanti narasumbernya bukan hanya orang HMI. Iya betul. Mungkin nanti bisa tokoh-tokoh nasional gitu kan, para aktivis gitu. Iya, karena kita nggak mau terbatas di pemikiran dari orang-orang HMI aja guna untuk memperluas pola pikir daripada gagasan ya, betul. Penonton khususnya para kader ya. Iya. Oke lah kalau begitu sampai di sini jangan lupa klik like and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Iya, karena kita baru memulai lah ibaratnya tuh memulai aktif di YouTube kembali setelah udah lama menghilang kan dari YouTube ini.
Oke lah. Oh ya, dan jangan lupa untuk ini akan dikemas dalam YouTube dan juga apabila kuota kalian nggak mencukupi bisa dengar suaranya aja di Spotify. Oke. Ya, karena kita memahami kan kondisi kan lain-lain. Ya kan? Siap. Kita tidak mau membebankan kuota mereka kan. Karena mungkin harus dibagi untuk Zoom, untuk kelas Iya. gitu. Jadi untuk ini yang kuotanya banyak, ada WiFi, silakan klik di YouTube. Nah, kalau misalnya terbatas bisa di Spotify aja mendengarkan suaranya, ya kan. Yang nggak pengen lihat muka kita kan udah dengar suaranya aja lah. Tapi kayaknya kalau ada Pak Ganet di sini pasti banyak yang nonton. Aduh, yang gitu dong, Mam. Ini nggak bisa saya dipuji gitu nanti terbang saya ini. Oke lah, terlalu ngarung ngidur. Tapi nggak apa-apa, episode pertama dan kita bersama ketua umum kan, jadi ibaratnya biar tergambar lah HM ini secara Iya. mungkin belum tergambar seluruhnya, nanti pasti bakal ada lah kita undang mungkin perwakilan dari tiap-tiap unit ya. Mungkin tadi kan dijelaskan secara garis besarnya aja oleh Imam ya. Iya. Untuk detailnya, untuk ibaratnya ya secara detailnya itu tuh mendasarnya tuh ke perwakilan tiap-tiap unit. Dan nanti kita juga akan ibaratnya tuh bukan dari Medcom aja yang menjadi pewawancara, cuman tapi dari para kader untuk ibaratnya Iya. belajar berinteraksi Harus gitu dong. kan. Jadi emang kita nih banyak melibatkan kader karena ya itu balik lagi kita ini memang menekankan pada prosesnya gitu kan. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Yakin usaha sampai. Iya kusa. Ya usaha. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih Imam Rama. Siap. Oke, kalau begitu billahi taufik wa hidayah. Apabila ada yang bagus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kejelekan datangnya dari setan. Jadi kami hanya perantara di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.